Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu anna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil 'alim. Adada kulli harfin kutiba yutabu abadal abidin wa dahrud dahirin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu kharaja sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa akhidhun bi yadi Abi Dzarr faqala ya Aba Dzarr a'limta anna baina aydina aqabatan ka'udan la yas'aduha illa al-mukhiffun. Qala rajulun ya Rasulullah aminal mukhiffina ana am minal muthkirin. Qala indaka ta'amu yawmin? Qala na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amu qad? Qala na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amu ba'da qad? Qala la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana indaka ta'amu salasati ayyamin kunta minal muskidin. Intaha. Alhamdulillah. Sama-sama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Al-Faizun yang penuh berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diampuni segala dosa-dosa kita, keluarga kita, ibu bapa kita, jiran-jiran kita dan seluruh daripada kaum muslimin dan muslimat. Serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita semua, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu an di dalam riwayatnya dia menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar suatu hari. Nabi keluar suatu hari dan dia menuntun tangan Abu Dzar. Abu Dzar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertuntun berdua tangan dengan Rasulullah. Lalu Nabi berkata, ya Aba Dzar, a'alimta, apakah engkau mengetahui bahwasanya di antara kedua tangan kita ini ada ikatan. Ada ikatan karena terhubung tangan Nabi dengan tangan Abu Dzar tadi. Di Aqabah satu ikatan. Atau kemarin pernah sebutkan kalau orang bertuntun berdua gitu, berdua dengan kawan itu boleh namanya musyabaqah. Musyabaqah. Jadi kayak kita bertuntun berdua. Tapi kalau kita sorongan, musyabaqah itu ada boleh. Nah, ini kan ada boleh. Ada boleh hukumnya. Haram bagi kita. Kenapa? Karena mutasyabbah bil yahud awin nasara, menyerupai dengan orang Nasrani. Orang Nasrani kan kayak apa? Kayak itu kalau apanya? Caranya beribadatnya. Nah, dalam agama kita namanya ini musyabaqah. Tetapi musyabaqahnya adalah harus dengan kawan.
nang meeratkan satu sama lain. Nah, satu sama lain. Jadi umpamanya ulun lawan pian banuan tangan kini begandeng berdua. Nah, itu kada apa-apa. Yang lo begandeng. Tapi kalau kita soronganan umpamanya ulun begandeng kini, nah ini kada boleh. Rahatan santai nonton TV kini. Ya kalau rancak kadang-kadang kita lo kini, nah ajalah. Nah, ini kan kada boleh. Sama dengan ibadahnya orang Nasrani. Berarti kita mutasyabbah, diserupakan dengan orang Nasrani jadinya. Nah, tapi kalau sama orang, sama kawan, kada apa-apa. Ada apa-apa tadi. Nah, baikat artinya berhubungan, meeratkan satu sama lain. Nah, itu satu sama lain. Nah, ini namanya musyabaqah. Ada musalsalnya hadisnya. Nah, kalau nya musafahah bersalaman semalam. Selamatnya caranya ada dua, bisa bersalaman seperti ini, bisa bersalaman seperti ini. Nah, ujar Pak Haji rancak. Nah, nah itu bujur tuh cara musafahah yang dianjarkan Rasulullah. Jadi begini bisa, nah kayak ini bisa. Nah, dua-duanya bisa. Jadi seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cara musafahah namanya bersalaman. Jadi Nabi berdua mengajarkan cara bersalaman dan cara musyabakah tadi. Musyabakahnya kita kada boleh sorangan, namanya tasbik. Tasbik tadi yang mengeratkan satu sama lain. Tapi mengeratkannya adalah sama kawan, menghubungkannya. Nah itu. Nah disebutkan di dalam hadis di sini, ujar Nabi, di antara dua tangan kita ini ada hubungan, ada ikatan. La yas'aduha illal muhibbun. Tidak ada yang bisa menaikinya kecuali orang yang meringankannya. Artinya kada kawa yang melepaskannya nih, kecuali ada orang yang pengganggunya. Mengganggunya. Orang dua laki bini betuntun berdua ke pasar. Nah, kalau ke pasar berdua laki bini betuntun, nah, makin tua makin jadi sih romantisnya. Pak, pasar romantis berdua apa? Karena ada tumbuh sifat kasih sayang di dalam tadi. Berdua sih di pasar, berikat nang tasbik tadi. Tasbik namanya ini betuntun nang kini tadi. Nah, itu tasbik namanya. Berjalan berdua sih. Kada ada yang kawan melepaskan ikatan tadi kecuali ada orang yang ketiga. Kenapa? Orang yang hendak menghancurkannya. Nah, illal muhibbun, orang yang meringankannya. Tapi yang dimaksud muhibbun sini adalah orang yang kada mau. Muhibbun di sini adalah orang yang kada pemurah, ngalih untuk mengeluarkan harta yang ada pada dirinya tersebut. Qala rajulun, lalu ada seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal muhibbin ana aminal muskilin. Apakah termasuk orang yang meringankannya aku ini atau termasuk orang yang memberatkannya? Apa maksudnya meringankan dan memberatkan tadi? Lalu dijelaskan Nabi. Qala, ujar Nabi, a indaka ta'amu yaum? Apakah engkau mempunyai makanan hari ini? Adakah bisi makanan hari ini? Qala, ujar seorang tadi, na'am. Ada nggih makanan di rumah pun. Bagala Rasulullah. Wa ta'amu qad, dan makanan besok Bang adakah di Nabi? Hari ini ada, esok Bang adakah persiapan untuk esok bekal makanan tadi? Adalah untuk esok. Wa ta'amu qad ya Nabi? Qala na'am. Ujar laki-laki itu pulang, na'am ada. Faqala Rasulullah, lalu Nabi pulang bersabda, wa ta'amu ba'da qad, dan makanan lusa Bang adakah? Makanan setelah besok hari? Qala, lalu dijawab laki-laki itu, la, tidak. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi bersabda, lau kana indaka ta'amu salasati ayyam kunta minal muskilin. Jikalau engkau mempunyai makanan selama 3 hari, 3 hari bisi makanan ada di rumah, kunta minal muskilin, engkau termasuk orang yang memberatkannya. Apa maksudnya berat untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam rumah, harta kita. Artinya kita termasuk orang yang kikir. Kalau selama sehari dan 2 hari itu bekal kita kada apa-apa aja Nabi. Tapi sampai 3 hari masih ada makanan nang mulai dari awal kada habisnya sampai 3 hari tadi.
maka itu termasuk orang yang muskilin. Apa maksudnya? Susah kita untuk berbagi-bagi dengan orang. Susah untuk berbagi-bagi lawan orang, artinya termasuk orang yang kikir, apik, kada pemurah. Para aulia Allah Subhanahu wa taala itu jangankan sampai 1 hari 2 hari, hari itu aja diberi orang, hari itu juga habis, kada tersisa di tangan. Syekh Samman Al-Madani, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, di dalam manaqib beliau disebutkan, ya Allah, bahwa apabila datang raja-raja atau orang-orang kaya datang ke rumah Sidin Belang, membawa macam-macam makanan atau harta-harta yang lainnya, memberi lawan Sidin, terima Sidin, tapi mbah sudah belikan nang raja-raja tadi, diberikan Sidin berataan pulang ke lain. Jadi kada tersisa, kada tertinggal di tangan maupun di rumah Sidin sampai tepat malam hari. Nah, ini yang dimaksud Rasulullah adalah orang yang sangat pemurah, sangat dermawan. Diberi orang, diterima, berikan pulang lawan orang lain. Nah, di dalam manaqib beliau disebutkan seperti itu. Ya, manaqib Syekh Samman Al-Madani. Sebentar lagi nang haul Sidin tanggal berapa? 2 Zulhijjah. Nah, 2 Zulhijjah ya Allah haulnya daripada Syekh Samman Al-Madani. Beliau adalah min auliyaillah, termasuk daripada wali. Jadi para aulia Allah taala tuh kada mau tapa malam dunia itu di rumah. Jangankan di rumah, di kantongnya kada mau tapa malam. Amun kita kantong kita kosong dunia, kita nak abut. Kita nak abut. Kalau mereka hibak dunia di kantong, mereka abut. Jadi beda makam dengan kita para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Apa yang ada langsung diberi. Untuk hari ini ada makanan. Sampai esok ada juga. Nah, ini bagus di Nabi kada apa-apa. Tapi sampai 3 hari ada makanan di dalam rumah, berarti orang tersebut minal muskilin, berat untuk memberikan apa yang ada di rumah tadi terhadap orang lain. Nah, ya seperti itu ya Nabi. Jadi Nabi mengajarkan kepada Abu Dzar bahwa hendaklah bersifat pemurah, sifat pemurah. Nah, apa yang ada pada di rumah kita atau di diri kita, sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, ayo berikan kepada orang lain dan Nabi. Nah, jangan disembunyikan, jangan kikir terhadap apa yang dia punya tersebut. Sambil berjalan berdua Abu Dzar dengan Rasulullah, nababa pingkutan pegangan. Boleh, itu sunnah Nabi. Jadi kita menuntun anak atau cucu itu malah bagus, karena itu sunnah Nabi SAW yang bertuntunan ketika Nabi dengan Abu Dzar tuntun berdua berjalan tadi. Intaha wal maqalatus saniyah, dan yang kedua, perkataan yang kedua, an ba'dil hukama, dari sebahagian para ahli hikmah rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati mereka. Arba'atun hasanatun walakin arba'atun minha ahsan. Ujar sebahagian para ahli hikmah, mereka berpendapat bahwasanya ada 4 yang baik, 4 perkara yang baik, namun ada 4 perkara yang lebih baik. Jadi ini baik, ada yang lebih baik lagi. 4 perkara yang baik dan ada 4 perkara yang lebih baik. Kenapa itu? Pertama, ujar mereka, al-haya'u minar rijali hasan. Bersifat pemalu daripada laki-laki itu baik. Laki-laki nih bersifat pemalu terhadap laki-laki juga, itu baik ya Nabi. Aja para ahli hikmah tadi. Walakin nahu, akan tetapi, minal mar'ati ahsan. Bersifat pemalu terhadap perempuan itu lebih baik lagi. Ulun nih penyupan apa? Menjaga pandiran.
Jangan sampai menyakiti hati kekawanan. Di kawanan kita ya Allah, kawanan sesama lelaki. Jangan sampai terucap kata-kata yang kasar, yang kada baik, yang membuat persaudaraan itu menjadi hancur, menjadi terputus persaudaraan. Wah ini ramai ya Allah seperti itu. Nang di medsos, orang banyak mengadu domba dengan ucapan-ucapan yang kada baik. Itu sebenarnya adalah untuk menghancurkan agama Islam. Islam diadu dombanya. Kada ada lagi bersifat pemalu. Kada ada lagi bersifat pemalu. Orang alim dikritiknya, tahu di mana ilmu orang dengan ilmu kita. Mengkritik orang yang sudah alim besar, tapi dikritiknya bisalah kayak itu. Bahkan pulang menyambati dengan orang alim tersebut. Nah ini orangnya kadada mempunyai sifat pemalu. Seharusnya kita mengambil daripada orang yang lebih tahu ilmunya dengan ilmu yang lebih dalam. Kita kada tahu dengan ilmu mereka. Jangan mengkritik, justru kita menerima. Nah seperti itu. Kada ada lagi mempunyai sifat pemalu. Tapi kalau ada orang yang bersifat pemalu, menjaga perasaan orang, menghargai orang lain, itu baik. Akan tetapi lebih baik lagi kalau laki-laki mempunyai sifat pemalu terhadap perempuan. Karena perempuan perasaannya lebih sensitif lagi daripada laki-laki. Jadi ada yang baik, ada yang lebih baik. Satu itu. Pertama apa? Bersifat pemalu. Yang kedua, wal adlu min kulli ahadin hasan walakinnahu minal umara'i ahsan. Bersifat adil dari setiap orang itu adalah baik. Kita dianjurkan bersifat adil ya, kalau satu sama lain itu adil. Bagi kita adil terhadap diri kita sendiri. Itu pertama, adil terhadap diri kita sendiri. Ada haknya masing-masing. Mata ada haknya. Adil kada dengan mata. Guring diberikan guring, kadang dibuka terus dimelek aja mata ini 24 jam. Berarti kada adil dengan mata kita. Tangan harus adil juga dengan tangan. Batis harus adil dengan batis. Ya Allah. Nah itu mempunyai sifat adil dan dianjurkan bagi kita setiap orang bersifat adil tersebut. Akan tetapi lebih baik lagi bagi orang-orang yang mempunyai jabatan. Siapa mereka? Pemimpin. Bila pemimpin bersifat adil itu lebih baik. Pemimpin yang bersifat adil itu lebih baik. Kita dianjurkan semua bersifat adil pada diri kita, itu baik hukumnya. Tapi kalau pemimpin yang bersikap adil itu lebih baik lagi. Bahkan di dalam hadis sebutkan pemimpin yang bersikap adil ini adalah akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ayo, hari kiamat panasnya luar biasa. Kita di dunia ini panasnya beberapa bulan ini luar biasa panasnya, sampai terpacul baju sudah berapa ya, tetap panas, keluar rumah pulang tetap juga panas, berguling-guling pulang di mana di tanah di semen tetap juga kepanasan lagi. Nanti masih di dunia merasakan panasnya luar biasa. Nang kiapa nanti di hari kiamat, nang cuma sejengkal matahari itu paraknya dengan manusia. Adakah pohon di sana? Ada tak? Payung bang, ada orang berjual di sana? Ada juga cak ada orang berjual payung, kita nukaran payung dulu ya kalau benaung, kada kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana. Dari dalam rumah tuh pemimpin sampai keluar rumah adilnya di dalam rumah. Siapa dalam rumah? Ya kita kepala rumah tangga, adil dengan bini, adil dengan anak. Allah merasa adil. Nah, kepa adilnya mereka senang.
bahagia berarti adil di dalam rumah tangga itu. Bila adil dalam rumah tangga, nang kepala rumah tangga tadi berarti mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam rumah tangga bina becakut aja, bina tahambur berataan ya kalau berkelahian, berarti di dalam rumah tadi ada yang bersikap tidak adil. Nah, bersikap tidak adil dari dalam rumah. Siapa? Kepala rumah tangga. Yang kedua, keluar dari rumah. RT, RW, apalagi camat, pembakal, lurah, naik ke atas pulang bupati, naik ke atas pulang gubernur, naik ke atas pulang para menteri, naik ke atas pulang presiden. Puncaknya adalah presiden. Kalau mereka semua bersifat adil, mulai dari bawah tadi, mulai dari RT sampai ke presiden adil semua, maka mereka akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Naungan berarti satu jaminan daripada Allah, sudah dia akan mendapatkan kenikmatan di hari itu. Ada kepanasan. Satu, orang yang bersikap adil ialah pemimpin. Yang kedua, yang mendapatkan naungan daripada Allah siapa? Syabun nasa'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang hidupnya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda masih anom, dia bersifat beribadah, gigih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amun sudah tua tuh wajar, tapi kalau masih anom, wah ini luar biasa. Kalau sudah tua berarti kan wajar, karena sudah meminum kenikmatan dunia ini sudah dia rasakan. Sampai ke tua bertobat, itu kada apa-apa, wajar. Tapi kalau di masa muda dia beribadah kepada Allah, menjaga daripada ibadahnya tadi, nah ini yang mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid, cenderung di masjid. Artinya apa? Dia tuh senang berada di masjid, hendak di masjid aja. Kenapa? Nyoba AC di masjid. Gitu kah kada? Apa maksudnya senang berada di masjid? Ketujuh beribadah di dalam masjid. 5 waktu melaksanakan ibadah di masjid, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu berada di masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya ini cenderung berada di masjid. Bilanya kada di masjid beribadah asal ada zaman, itulah ke masjid. Walaupun jauh, ada aja kendaraan berangkatnya. Nah, ini orang yang hatinya itu sudah terikat dengan masjid, beribadah di masjid. Nah, ini salah satu juga orang yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Satu jaminan daripada Tuhan siapa? Orang yang beribadah hatinya senang ke masjid. Nah, yang ketiga. Yang keempat, wa rajulani tahabbani fillah. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Apa mencintai? Berpacaran kan laki-laki? Kada. Wa rajulani tahabbani fillah. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Apa maksudnya? Saling mendorong untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan satu sama lain. Yang seikung kurang ibadahnya, nah ini mengatakan. Yang seikung kurang ibadahnya, nah ini pulang mengatakan. Tujuannya adalah mencari ridha Allah. Sahabat berduanya ijtama alaih, berkumpul karena Allah. Pandiran curhat masalah ibadah, ini kayak apa ikam, puasa, ibadah, sembahyang dan lain-lain. Bagaimana urusan dunia ikam kayak apa? Beribadah masalah curhat berdua, ijtama alaih, berkumpulnya di situ, wa tafarraqa alaih, dan berpisah karena Allah. Mati seikung tadi mati. Maka apa? Nang seikung ini kayak hilang alar burung tuh, amun hilang alarnya miringnya kalau burung tuh terbang hilang alarnya sebelah, miringnya berjalan. Nah, nang 2 orang laki-laki itu tidak seikung meninggal, rasa miring sudah berjalan tuh, artinya kada nyaman laginya beribadah tuh, kada ada lagi yang memberikan semangat atau motivasi, dorongan dia untuk beribadah.
Nah, ini yang dua orang laki-laki yang bersahabat yang tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dua orang ini pun juga akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini siapa yang orang kita cari supaya kita mendapatkan naungan Allah taala, cari orang yang ahli ibadah, kita kawani itu. Lalu ini memberikan motivasi, nasihat kepada kita. Nah, berkumpul nyaman, berpisah pun rasa sedih. Berkumpul rasa senang, berpisah ada rasa sedih. Nah, dua orang ini akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat. Yang kelima, ujar Nabi, wa rajulun talabathu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah rabbal alamin. Ujar Nabi yang kelima, orang yang mendapatkan naungan daripada Tuhan siapa? Seorang laki-laki yang dirayu oleh perempuan. Dirayu oleh perempuan yang mana perempuan ini mempunyai jabatan tinggi. Nah, mempunyai jabatan lah, sugih orangnya. Jabatan ada, sugih pulang. Wa jamalin, dan cantik pulang. Cantik. Tapi nang laki-laki ini ucap ketika dirayunya, faqala inni akhafullah, aku takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini musuh bagi umat Islam. Apabila orang-orang hendak memusuh Islam itu dengan cara perangnya kalah, pasti Islam yang menang. Tapi ada kelemahan daripada orang-orang Islam apa? Lewat perempuan namanya. Lewat perempuan. Jadi di senjatanya adalah perempuan. Ulama dianaknya perempuan. Orang-orang yang soleh yang punya jabatan tinggi sudah bilang kada kawal untuk melemahkan supaya kawa korupsi nang kepala jabatannya, supaya korupsi kayak apa caranya? Oh, kada kawa karena apa? Karena kepala jabatan ini orangnya orang yang soleh, kada kawa dikongsi-kongsikan, kada kawa disuap-suap. Lalu ia mencari jalan supaya mendapat kelemahan tadi dapat lewat perempuan. Lemah nang laki-laki tadi, maka apa? Termasuk daripada jebakan orang tersebut. Tapi kalau imannya kuat, dia akan mengucapkan faqala inni akhafullah rabbal alamin, aku takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan seperti ini dengan ucapan takut kepada Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini senjata bagi orang-orang yang kada kau mengalahkan kita. Umpamanya kita masuk orang yang soleh, mempunyai jabatan tinggi di kantor dimanapun, jabatan tinggi, kada kawan hendak menyuap-nyuap kepada kita, lalu ia mencari jalan lain dengan cara menaklukkan perempuan. Nah, seperti itu. Nah, ini orang yang mempunyai kehebatan, orang yang kesolehan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Sehingga dengan cara dia begitu kawa melawan daripada musuh, taktiknya dengan perempuan tadi, maka seorang laki-laki tadi membawa keluarganya untuk mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Ini yang kelima. Yang keenam, waradulun tasaddaqa akhfa la ta'lamu shimaluhu ma yaf'alu yaminu. Seorang laki-laki yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, kada kelihatan orang. Sampai-sampai saking tersembunyinya dia bersedekah, napa tangan kiri ini kada tahu apa yang digawi tangan kanan. Padahal selalu berimbang tangan kanan dengan tangan kiri, tapi kada tahu ketika tangan kanan mengeluarkan sesuatu terhadap orang lain, tangan kiri kada tahu. Saking tersembunyinya dia bersedekah. Maksudnya apa? Dia kada hendak diketahui oleh orang. Dia itu yang sering bersedekah kepada orang lain, tapi jangan sampai ketahuan orang. Jangan sampai ketahuan orang. Pamannya bersedekah kenalah umumkan namaku, nah di masjid aku menyumbang sekian 10.000, namaku sebutakan 10.000 aja, minta sebutakan nama. Berarti apa sudah cara bersedekahnya itu kada ikhlas, hendak minta sebutakan nama, minta diketahui bahwa dia bersedekah. Nah, aku bersedekahnya di sini. Nah,
Ada orang bersedekah jangan disebut nama. Namun hendak disebut juga sebutkan nama hamba Allah aja atau Abdullah hamba Allah. Artinya kada hendaknya nih diketahui orang lain bersedekah secara terang-terangan, disembunyikan aja. Nah, orang seperti inilah yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Bahkan ada orang saking kada hendaknya ketahuan, mereka itu bersedekahnya di malam hari. Di malam hari. Nah, saking hendaknya bersedekah nih, kada ketahuan orang, dia bersedekahnya di malam hari. Kada hendak di siang hari. Kenapa? Kalau di siang hari ketahuan orang, tapi kalau di malam hari orang guringan, sidin andaki. Nah, baras sembako di muka rumah orang. Di muka rumah orang guringan. Ya kalau orang guringan dia andaki sidin sembako di muka rumah. Nah, tiap keluar rumah dia andaki sidin. Nah, besok harinya subuh pas anak muka rumah timbul ada sembako. Ada sembako di muka rumah, lalu melihat siapa yang memberi ini? Orang serangan fajar kan apa? Serangan fajar apa pemilu? Nah, ini orang bersedekah di malam hari. Nah, min auliya Allah ada salah satu seorang wali yang gawainya seperti itu. Jadi bilanya malam dia membawa makanan nih. Nah, sebungkus baras, minyak, gula dan macam-macam anak di muka rumah. Muka rumah orang tadi itu ada tulisannya, tolong doakan aku. Oke, itu tulisannya di dalam bungkusan itu, tolong doakan aku. Nah, setiap malam orang ini membagi makanan tersebut. Lalu bingung orang nih, siapa orang nih nang ngajak andap sembako ini. Lalu diawasi orang. Bahari itu kan ada CCTV. Oh ini CCTV ada, biar bandak sudah ketahuan. Oh si bulan sekanya mandak. Nah, bahari kan ada. Lalu diintai orang, siapa orang ini nang dermawan ini nama andap di muka rumah. Ternyata siapa? Orangnya berselawar katok, salah putih, baju kaos, betopi purun. Topi purun, topi apa? Topi mungkin anak Padang. Nah, topi anak Padang. Berjalan setiap malam membawa bungkusan tadi. Pikir orang pengemis, orang fakir biasa aja, padahal orang sugih. Min auliya Allah. Siapa? Itu adalah salah satunya yang kita rasakan di zaman kita. Allah yarham abah guru sekumpul. Di guru sekumpul itu bahari sidin waktu belum pindah ke sekumpul, masih di keraton, tiap malam membawa makanan bungkusan baras, gula dan lain-lain. Itu dibarisin setiap buah rumah. Tapi di malam kada hendak ketahuan orang. Tapi orang ini pintar juga hendak mengetahui siapa orangnya. Nah, ternyata pas di malam hari itu sidin pun kada hendak juga ketahuan, betutup sidin berserungkoi gitu pakai apa? Pakai topi purun itu. Topi purun. Diintai orang, diumpati orang, ternyata sekalinya si Ijay aja. Ijay sidin waktu masih anom sidin, masih anom sidin. Nah, luar biasanya. Artinya orang mulai masih mudanya sudah gemar bersedekah, tapi kada hendak diketahui orang. Kada hendak diketahui orang lain. Sampai ke Tuhannya. Makanya sidin sampai ke Tuhan, apa yang sidin dapat dibayarkan sidin pulang. Nang sepengetahuan ulun lah, Allah yarham guru sekumpul tuh, berapa harta sidin banyak tuh, setiap tahun sidin pasti memberikan jaminan kepada bini-bini guru-guru sidin. Sidin punya guru, nang guru ini masih ada istri-istri sidin yang lah, bini-bini sidin menjaminnya berapa setiap bulan itu sidin model kayak dapat gaji gitu, Bang. Bini peguruan ada, bini peguruan masih hidup, sidin menjaminnya berapa satu bulan tuh kalau tidak salah sekitar 50 juta seikung, menjamin istri peguruan itu sebulan sampai setahun pulang zakatnya ada berapa zakatnya sidin. Nah sidin menjaminnya, berarti orang memang dermawan, sifatnya dermawan tadi. Nah luar biasanya kedermawanannya. Nah salah satu kedermawan inilah yang dikatakan ciri orang aulia Allah Ta'ala itu dua. Ciri wali itu dua. Apa pertama? Orang yang bersifat dermawan, orang yang sifat pemurah. Itu cirinya. Satu pemurah, yang kedua kada pemarah.
kada penyarikan. Mun kita pemurah kada, pemarah kada, mengaku wali. Pemurah kada, artinya apik. Pemarah pulang penyarikan non orang, ngaku wali lah. Jauh. Cirinya dua, orang ini pesifat pemurah. Artinya pemurah itu orang lemah lembut dengan hartanya, dengan apa yang ada dirinya diberikan kepada orang lain. Dan kada pemarah, kada penyarikan. Apa orangnya? Orangnya lembut, tutur kata, loco pulang. Kada pernah sarik lah. Kada pernah sarik. Di orang, dia diulu-ului orang, disambati orang, dibuli orang, kada sarik. Kada sarik berarti itu salah satu daripada ciri min auliya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Dan orang tersebut mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam tadi. Yang ketujuh, waradulun dzakarallahu khalian. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi, kada hendak bergabung lawan orang lain. Apa bahasa ilmu tasawufnya itu tempat sunyi itu bahasanya apa? Uzlah. Kalau khalwat itu kada bertemu lagi lawan manusia. Itu khalwat namanya. Tapi kalau uzlah itu menyendiri tapi masih bisa bertemu lawan manusia. Jadi beda antara uzlah lawan khalwat. Kalau khalwat itu kada bertemu lagi. Dia di tempat serongan tersendiri, udah kada khawatir temui oleh orang. Sampai pada masa halnya karena waktunya habis sudah hanya dia keluar dari tempat itu hanya boleh. Tapi kalau uzlah itu hanya menyendiri pada saat itu aja. Tapi bila bertemu dengan orang boleh aja. Nah itu uzlah namanya. Di tempat tersendiri tadi dia apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sunyi sampai mengeluarkan air mata. Umpamanya kita nih di habis sembahyang subuh nih isyraq. Jadi masing-masing pada tempatnya masing-masing tempat yang sunyi. Nih sipulan di sini, sipulan di situ, di pojok-pojok masing-masing. Tapi kada hendak diganggu oleh orang lain, itu namanya uzlah. Uzlah menyendiri dia tanpa diganggu oleh orang lain. Pada saat itu dia uzlah tadi berzikir. Sampai pada masa habis zikirnya hanya ini bertemu dengan manusia belum itu boleh namanya. Itu namanya uzlah. Tapi kalau khalwat itu kalau kau ditemui sampai 40 tahun, 20 tahun sampai masanya sudah gitu, habis sudah hanya dia keluar, itu namanya khalwat. Khalwat tadi. Sama-sama menyendiri, ya kan? Sama-sama menyendiri. Bedanya apa? Yang uzlah tadi menyendiri tapi masih bisa bertemu dengan manusia. Sedangkan khalwat menyendiri itu kada kau ditemui sampai pada masanya berpuluh-puluh tahun. Tahun. Nah, lalu orang tadi itu ketika menyendiri berzikir kepada Allah sampai mengeluarkan air mata, mengingat-ingat gawian bahari bahwasanya banyak melakukan perbuatan dosa. Nah, menangis pada saat itu berzikir, menangis mengeluarkan air mata, maka orang ini akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita suruh bertobat ya Allah. Taubat artinya bertobat. Dalam taubat tadi kita menangisi daripada kesalahan-kesalahan kita, perbuatan-perbuatan kita dulu. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis di saat itu dia, maka orang ini terima taubatnya dan akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan kita dapat masuk dalam golongan yang 7 tadi. Ya kan? Salah satu daripada golongan yang 7 tadi. Bila ada kita masuk dalam salah satu golongan yang 7 orang tadi itu, kita akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letaknya? Apakah diadilkah tadi atau senang ke masjid kah beribadah? Ya kan? Senang ke masjid beribadah baik laki-laki maupun perempuan, maka dua-duanya akan mendapatkan. Nah, perempuan ada bersifat adil juga dalam rumah tangganya, adil kepada suami, adil kepada anak. Maka ini pun juga akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk laki-laki. Nah, jadi semua akan mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan mereka dapatkan dari 7 golongan tadi. Mudah-mudahan kita kawat masuk dalam 7 golongan tadi. Ya Allah, entah
bersedekah secara sembunyi-sembunyi kan pada ketahuan orang. Atau yang paling ringan apa bagi kita, yaitu menangisi kesalahan kita, yaitu uzlah tadi, menjauh daripada manusia selamat, menangisi kesalahan kita, berzikir saat itu, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, dan kita akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu jadi yang disebutkan dalam ahli hikmah tadi bahwasanya ada 4 yang baik dan ada 4 yang lebih baik lagi. Pertama tadi adalah orang yang bersifat pemalu terhadap laki-laki, tetapi lebih baik lagi bersifat pemalu terhadap perempuan. Yang kedua adalah bersifat adil pada setiap orang, itu hukumnya baik. Tetapi sikap adilnya para pemimpin itu lebih baik. Yang ketiga adalah wat-taubah, bertaubat. Minasyaikhi hasanah. Taubatnya seorang laki-laki yang sudah tua, orang tua yang bertobat itu hasan, itu hukumnya baik, wajar aja karena sudah tua, merasa tua atau bertobat itu baik, itu wajar. Yang kedua wajar itu sudah tua makin melakukan maksiat, kan wajar namanya. Sudah merasa tua benar, masih aja lagi apa nang gawin dahulu masih dilakukan, itu kada wajar. Kalaunya sudah tua adalah aku ini parak mati sudah bau tanah sudah nih, wajar aja nak bertobat, itu wajar, baik hukumnya. Tetapi yang lebih baik lagi ujar disebutkan siapa? Taubatnya para pemuda. Taubatnya para pemuda. Nang masih anu nih senang bertaubat, itu luar biasa. Nah, lebih baik lagi daripada pada orang yang tua tadi. Yang keempat, wal judu minal agniya hasan. Sifat pemurahnya daripada orang-orang kaya itu baik, wajar. Orang sugih bersifat baik terhadap orang lain, bersifat pemurah terhadap orang tua, wajar. Kenapa? Karena hanya diberi harta. Tapi yang lebih baik lagi adalah sifat pemurahnya orang-orang fakir, orang-orang yang miskin. Kada berduit tapi pemurah lawan orang, itu luar biasa. Amun berduit, orang sugih itu biasa aja masih. Jadi ya, orang sugih tadi baru orang pakai masya Allah, pian mudahan pian termasuk orang yang mendapatkan rezeki lagi, bertambah kekayaan pian. Hujan kaya kada apa-apa, ini biasa aja bagi urut. Kenapa? Karena ini amanah bagi Allah. Jujur jawabannya gitu. Kenapa? Karena memang ada hartanya yang diberikan kepada orang lain. Nah, kalau wajar ada hartanya yang diberikan kepada orang lain. Yang lebih baik lagi itu apa? Orang yang miskin kada bisa duit tapi bebari lawan orang. Nang senang bebarian lawan orang. Nah, ini yang lebih baik. Yang disebutkan di dalam perkataan ini bahwa mereka yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, yang mana mereka mendahului masuk ke dalam surga dibandingkan dengan orang-orang kaya. Nah, orang fakir masuk ke dalam surga berdahulu dibandingkan dari orang kaya. Kenapa? Karena dengan sikap pemurahnya tadi. Sifat pemurahnya orang-orang yang fakir tadi. Kita nih kada berduit ya, kalau hendak aja beri Allah, tapi kita duit 10.000 nih. Apalagi hari ini hari Jumat berbagi-bagi lalu orang hendak seperti itu untuk mendapatkan keridhaan Allah Taala, ya kan? Nah, mendapatkan naungan daripada Tuhan. Tadi dia bilang ya Allah dari kiamat. Nah, lalu kita ada bisa duit 10.000. Biarlah 10.000 ini sebenarnya terpakai benar nih. Nama terpakai, tapi karena niat untuk membantu orang. Nah, ini kita artinya terpakai itu kan karena pakir itu artinya memerlukan benar dengan 10.000 tadi. Tapi karena niat kita untuk membantu orang, nah biar 5.000 kasih orang lain, 5.000 kasih aku. Nah, ini luar biasa. Dibandingkanlah orang kaya, orang sugih bersedekah 100.000 lawan orang fakir yang bersedekah 5.000, mana yang lebih tinggi nilainya? Orang sugih bersedekah 100.000 dengan orang yang susah bersedekah 5.000, mana nilainya lebih tinggi? Kalau dari ukuran hitungan jelas 100, ya Allah, jelas 100. Tapi kalau dari ukuran yang ini, orang yang susah tadi 5.000. Kenapa? Karena 100 bagi orang kaya tadi biasa baginya. Tapi kalau 5.000 bagi orang yang fakir tadi, ini memerlukan mananya.
memerlukan dana. Karenanya untuk bersedekah tadi, maka ini yang nilainya lebih tinggi. Yang 5.000 bagi orang fakir lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan orang kaya yang 100.000. Nah, 100.000. Bahkan disebutkan bilang pendahuluan masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang fakir. Di belakangnya hanya orang-orang kaya. Nah, jadi orang kaya itu biasa aja. Nah, diberikan amanah oleh Allah untuk membantu kepada orang-orang miskin, membantu kepada orang-orang fakir. Dan dua-duanya nanti mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fakir yang pemurah dan orang kaya yang pemurah juga. Orang fakir yang pemurah dan orang kaya yang pemurah. Mudahan kita termasuk dalam golongan yang dikatakan disebutkan ini sehingga kita mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua pada saat subuh hari ini, pagi hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada kita, menerima taubat kita dan menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada segala musibah, wabah, penyakit dan yang lain-lainnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan segala urusan kita baik urusan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan la ilaha illallah. وقل يتم صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة.